Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, di video ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara kerja eh, aplikasi atau software pengecekan similarity ya. Di banyak sekali softwarenya. Ada Turnitin, Identicate, Plagiarism Checker, Scan, ya, Viper, dan seterusnya. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Gitu ya. Nah, di sini yang hendak saya contohkan adalah mesin pengecekan similarity Identicate khususnya yang versi untuk kegiatan akademik ya, pengecekan jurnal ilmiah. Jadi institusi seharusnya bisa berlangganan aplikasi ini gitu ya. Jadi software ini juga salah satu software yang digunakan oleh jurnal-jurnal itu ya, jurnal-jurnal dan kemudian untuk urusan kepakatan gitu ya. Nah, jadi hal penting yang harus diperhatikan dalam similarity gitu ya, atau pengecekan plagiarisme adalah seberapa besar nanti kesamaan teks yang Anda buat dengan teks-teks yang sudah beredar secara online gitu ya. Jadi yang dicek adalah dokumen yang dibuat dengan dokumen-dokumen lain yang sudah ada di database online. Yang dicek adalah kesamaan kalimat, ya, kesamaan paragraf, gitu ya, atau kesamaan-kesamaan lainnya nanti yang kemudian harus juga dilihat secara lebih mendalam. Gitu ya. Jadi angka yang tertera di dalam pengecekan plagiasi itu kemudian harus dilakukan verifikasi. Gitu. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana melakukan pengecekan naskah ya, pengecekan sebuah naskah. Jadi ini saya buka Identicate. Ya. Setelah terbuka nanti akan ada bar di sebelah kiri yang isinya adalah folder-folder. Jadi kita bisa buat foldernya. Folder ini nanti bisa berisi file-file yang lebih spesifik lagi. Bisa berisi nama penulis ya, nama penulis atau jurnal yang menggunakan Identicate ini. Nah, di sini saya akan coba contohkan bagaimana proses pengecekan yang dilakukan oleh Identicate ya. Jadi kita buat autornya seperti ini saja karena contoh. Ya. Kemudian choose file. Nah, kita cari contoh jurnal. Ini ya. Ini saja. Nah, ini contoh publikasi yang sudah saya buat ya. Nah, setelah kita isi datanya, file yang kita pilih gitu ya, akan kita upload. Di mesin yang terkoneksi secara online ini akan mencari ke berbagai database yang berbasis teks gitu ya. Jadi akan mencoba masuk ke database jurnal-jurnal, ke database repository, ke database data-data ilmiah lainnya gitu ya. Ada yang laporan penelitian, ada yang buku gitu ya. Nah, jadi kelebihan daripada Identicate ini adalah prosesnya dilakukan secara online dengan waktu yang cepat juga gitu. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Nah, ini sedang processing. Nah, terlihatlah angka pertama yang menunjukkan angka 11%. Jadi apa yang bisa kita baca dari angka ini?
Jadi artinya tingkat kesamaan teks pada naskah ini memiliki kemiripan 11% dengan teks pada database lainnya gitu ya. Database lainnya bisa kita lihat dari tampilan di layar sebelah kanan. Jadi dia mengurut database yang mengandung kesamaan dengan artikel ini. Nah, bisa kita lihat mana yang sama, misalnya yang mengandung kemiripan, gitu ya. Nah, ini ada kemiripan, di highlight warna merah, gitu ya. Kemudian juga di highlight warna merah, gitu ya. Nah, balik lagi, ini juga ada di database lainnya, gitu ya. Nah, ada tulisan yang mirip, tapi dia tidak banyak, gitu ya. Dia mendeteksi kesamaan beberapa kalimat atau kata-kata ya, dalam satu paragraf itu akan ditandai mana yang mengalami kemiripan. Nah, ada lagi juga seperti ini gitu ya. Di satu paragraf mana bagian mana yang kemiripan ditandai dengan warna-warna tertentu. Nah, dan seterusnya. Biasanya akan kemudian mengurut sampai pada kalimat yang paling kecil. Jadi ada tanda di sini 12 kata ya, 13 kata gitu kan yang memiliki kesamaan. Dan seterusnya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya nanti adalah untuk memperkecil angka persentase ini, gitu ya, karena biasanya jurnal ilmiah ada target persentasenya, atau misalnya kalau di kampus ya, untuk syarat kelulusan ada persentase minimal similarity-nya, gitu ya. Jika dia melebihi daripada persentase batasan tadi itu, maka perlu dilakukan parafrase. Gitu. Parafrase itu mengubah susunan kalimat, ya, sehingga tidak lagi terdeteksi similar atau sama. Jadi bisa dengan teknik perubahan kata gitu ya, menggunakan sinonim, atau bisa dengan teknik merubah penyusunan kata, penyusunan kalimat gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini nanti setelah ini untuk sebagai dokumen pengecekan bisa kita simpan di sini. Klik Save As, dia akan menyimpan file pengecekan tadi itu dengan ekstensi PDF gitu ya. Jadi inilah yang akan ditujukan oleh software ini gitu ya sebagai bukti bahwa sudah dilakukan tes similarity. Isinya adalah nanti ada artikel Anda yang ditandai gitu ya, yang sudah di highlight mana kesamaan dari itu, dan kemudian originality reportnya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting yang nanti akan dilihat oleh jurnal atau kampus ya kalau untuk kelulusan. Originality reportnya berapa persen gitu. Similarity-nya itu, similarity index-nya. Nah, jadi itu tentang mesin pengecekan identikit ya, sangat sederhana sekali. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau ada kesamaan yang menyangkut misalnya institusi gitu ya, Universitas Lampung ini tidak terbaca seperti itu, tapi misalnya terbaca institusi ditandai sebagai sesuatu yang sama gitu ya, atau misalnya undang-undang gitu ya, undang-undang itu tidak bisa kita lakukan parafrase gitu ya, terbaca sama, maka nanti bisa menggunakan fitur exclude gitu ya. Jadi kita bebaskan kata atau kalimat yang ditandai tadi dengan fitur exclude di sini. Nah, fitur exclude ini di bawah sebelah kanan ada seperti saring gitu ya. Nah, ini ada exclude, sudah di exclude semua. Oke.
Berarti ini sudah di-exclude ya. Kalau begitu kita bisa lakukan exclude di sini. Ini saya contohkan dia kesamaan yang menyangkut dokumen di script.com gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah melakukan exclude source. Nah, maka kemudian kesamaan yang sifatnya tidak bisa dirubah ini itu bisa kita keluarkan dari daftar similarity-nya gitu. Nah, cuma proses ini harus dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya gitu ya, untuk melakukan editing, untuk melakukan reviewing terhadap naskah yang dicek similarity-nya gitu. Karena dia apabila menggunakannya secara sembarangan bisa saja nanti semuanya dia exclude gitu kan. Dan kita tidak mau kualitas artikel yang dipaksakan similarity-nya seperti itu. Oke. Jadi tetap harus ada proses pengecekan dan kemudian proses reviewing ya. Bisa saja nanti misalnya pengecekan menandakan 95% gitu ya. Nah, ini terjadi biasanya di artikel yang sudah publish gitu. Jadi artikel yang sudah publish, PDF-nya kita cek, dia akan ditandai 95%, tapi refernya atau menunjukkan kepada asal daripada jurnal tersebut dipublish. Nah, itu kita bisa lakukan reviewing, apakah naskah ini betul, naskah yang termuat di dalam jurnal tersebut. Kalau betul, maka kita bisa verifikasi bahwa artikel tersebut adalah diambil daripada jurnal tersebut. Jadi artinya memang miliknya yang bersangkutan. Jadi kita bisa lakukan excluding di situ, ya. Jadi kemudian nanti akan keluar jumlah persentase yang sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya setelah kita review jurnal draft yang sedang kita cek ini berbeda dengan jurnal yang di refer tadi itu, halaman jurnal yang di refer tadi itu, nah maka perlu kita cek lagi secara utuh susunan draftnya, apakah sama persis atau tidak. Jika dibaca kemudian tidak sama persis, ya, misalnya kemudian autornya berbeda, gitu ya. Di draft ini tertulis autornya Simon Sumanjaya-Dedy Hermawan dan Amir Husin, tapi kemudian autornya di jurnal yang di refer tadi itu berbeda, misalnya Budi Kurniawan, Robi Cahyadi, dan seterusnya. Nah, maka ini yang harus ditandai sebagai upaya plagiasi utuh. Jadi sebuah tindakan pelanggaran akademik. Jadi tidak diizinkan dilakukan seharusnya di area akademik. Dan kita wajib melaporkan temuan tersebut gitu ya kepada yang berkepentingan. Kalau untuk syarat kelulusan tentu pasti tidak boleh, tidak lulus gitu. Nah, itu sebagian kecil yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pengecekan plagiasi dengan software Identity. Terima kasih. Oke, dengan demikian semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.